Oke, ini mungkin adalah episode pertama aku ada di sini nge-host di Capcay yang katanya cakap-cakap bareng sama Gucai. Tapi ini itu katanya Yogi. Dipaksa dia ya? Dipaksa. Gak heran juga nih kenapa bisa kayak gitu. Padahal dia tahu bayaranku mahal. Dan kali ini tuh hari ini tuh aku sangat-sangat ngerasa terhormat. karena serius yang aku ajak ngobrol ini tuh seorang musisi, produser juga, director musik juga, pencipta lagu, bahkan solois nih. Scorpio. Bio Satrio Yudhoyono. Gak ada tepuk tangannya pun di sini ah. Bio Satrio itu panjangannya? Robbani Bio Satrio Waskito. Robbani Bio Satrio Waskito. Dia orang ini dia orang Sulawesi. Nias itu Nias loh. Nias, orang Nias. Ya. Jadi sebenarnya ini kita nggak penting-penting kali ngobrol aja. Oke. Tapi bakal penting sih karena Oke. kalau mungkin selama ini Gucai itu lebih banyak ngebahas tentang skena musik, tentunya tuh kayak perjalanan awal karirnya. Tapi ini karena kebetulan Bio adalah seorang produser yang kebetulan juga pemain musiknya sendiri nih. Iya bang. Pengen ngebahas tentang ini apa sih? Kayak gimana sih cari cuan dengan bermusik? Nah itu tuh yang pengen kita cari. Karena kan banyak orang bilang tuh main musik itu nggak ada duitnya. Bahkan mungkin kalau misalnya ngebahas tentang main musik itu nggak ada duitnya. Zaman dulu nih, mungkin kayaknya zaman Gucai TK dulu waktu kecil. Itu nggak ada anak-anak yang cita-citanya itu pengen jadi musisi, nggak ada pengen anak-anak cita-cita jadi anak band, nggak ada. Mau jadi YouTuber langsung. Zaman dia kecil. Zaman kau kecil loh. Baru lahir. Dulu orang juga masih main MIRC. Yo. Tadi kan Lagi MySpace. Reverb Nation. Jadi dengan perkembangan zaman yang makin lama makin gede ini, makin maju sekarang, banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang justru muncul ini baru-baru di era kita nih yo. Contohnya kayak anak band itu udah bisa ngasilin duit. Iya. Ya nggak? Iya. Bio sendiri nih main band ini ataupun main musik deh. Dari kapan yuk? Dari kebetulan kan lahir dan tumbuh besar di lingkungan musik bang. Karena papa itu kan musisi lah, sekolahan musik gitu. Jadi memang dari kecil ada yang papa juga musik semua. Papa, abang beradik itu musik semua. Jadi memang terpapar lah dari kecil. Kalau misalnya terjun di dunia musik ya kalau belajar tuh dari kecil sangat-sangat baru lahir, baru bisa jalan juga udah dikasih tahu papa gitu, disumpelin. Tapi kalau secara profesional terjun itu gaji pertama dari musik itu waktu SMP kelas 3. SMP kelas 3 udah main musik begaji. Iya. Ngapain SMP kelas 3? Aku kapan? Udah ngasilin duit gak sih zaman segitu kelas 3 SMP ngasilin duit kak? Jujur ya, aku main gitar Euro taruhan lah. Iya, tapi hasil duit. Memang mental anak jalanan, mental anak jalanan gitu. Ajal. Berarti emang dari dulu tuh dari kecil tuh emang lahir dari keluarga yang emang main musik. Betul. Sekolah musik tuh ada belajar PPKN nggak yuk? Enggak ada. Enggak ada. Jadi main musik aja yuk. Matematika juga nggak ada. Kan matematika kan ngaruh nih. Ya. Oh, maksudnya dipaparkannya itu dari rumah bang. Malah kalau sekolah enggak. Jadi malah dulu waktu taman SMA itu papa kan suruh kuliah musik lah gitu. Tapi aku malah nggak mau karena menurut aku musik malah bisa dipelajarin tanpa harus sekolah waktu itu gitu mikirnya. Jadi udah musik tetap jalan, belajar musik dan berkarir musik tapi sekolahnya sekolah yang lain gitu. Oh berarti ini sama kayak orang-orang yang dia tuh punya bakat atletik. Ya. Dari kecil tuh didukung orang tua, udah nggak penting nih nilai akademis, yang penting atletiknya. Ya. Berarti Bio berlaku itu di musik. Di musik, betul. Jadi kalau misal berarti juga papa itu adalah orang yang pertama kali ngenalin Bio tentang musik. Betul bang. Kalau alat musik yang pertama kali Bio pelajaran waktu SMP itu ngapain? Dari kecil deh. Dari kecil ya. Dari kecil kalau nggak salah nih ingetan bayi ya. Jadi agak. Dari bayi udah main musik? Nggak, ingetan pertama kali dipegangin alat musik itu drum. Memang drum dipegangin stick, suruh pukul. Masih ingat lagi waktu itu. Terus memang kalau papa pengennya aku diajarin piano, Mbak.
Bagi anak yang sekolah musik tuh piano itu salah satu yang paling penting lah untuk dalam unsur bermusik gitu, belajar piano. Kayak intinya dari musik itu kayak ada di piano tuh ya. Iya, Berarti, biasa leader-leader tuh biasa pianis katanya Gitaris gitu. nggak ada ya? Gitaris jarang. Tapi sama sekarang ya udah banyak juga. Kayaknya aku harus ngundurin diri nih dari band. Sebenarnya banyak juga. Main piano aja. Tapi Piano dong. Iya, karena main piano tuh romantis. Oh iya. oh iya. Tapi idealisnya papa lah, pengen aku main piano. Cuman malah waktu aku kecil, karena kan kalau kita dulu bang, zaman kita kecil tuh kan agak beda sih sebenarnya. Cuman ya, Enggak, aku masih umur 22 gitu. kok, 22. oke. Jadi Beda setahun aja sama aku ya. Aku 21. Sisanya. kalau Aku masih lama. kan disuruh pilih pengen main apa sebenarnya gitu. Aku malah sebenarnya arahnya malah ngedrum dan didukung juga, bukan gak didukung. Kenapa main drum? Karena itulah alat musik satu-satunya yang papa nggak mahir memainkan. Oke. Justru gitu. Malah papa itu kan tamatannya gitar dia. Sekolah musiknya main bass tamatan ya? gitar, ya main bass terus dia memang kuatnya piano kuat juga gitu. Tapi aku malah nggak mau gitar belajar sendiri waktu SD. Tapi kembali pertanyaannya, alat musik pertama yang dipegang itu memang drum. Berarti Bio main drum itu papa nggak mau ngajarin karena papa nggak ngerti. Emang nggak bisa. Karena Iya, nggak bisa emang jadi nggak bingung bisa. dia nih mau ngajarin Bio ini kayak gimana. Iya, malah gini bang, dulu kan ada gengsi kayak gini lah. Kalau di tongkrongan teman-teman kan, teman-teman tetangga-tetangga tuh kan tahu yang sebaya-sebaya gitu kan. Bio nih bisa main musik karena keluarga bisa main musik gitu. Malah aku ngerasa aku nggak mau dibilang kayak gitu, makanya aku milih drum. Kenapa aku nggak bisa main drum? Oh, jadi supaya gengsi di situ. nggak ada ini ya, supaya nggak ada dibilang oh ngikutin bapaknya Iya, wajar nih. iya gitu. Waktu itu gitu. Berarti yuk kalau misalnya kayak drummer tuh paling playboy ya? Betul nggak? Betul nggak? Apa ya namanya ya? Kayak gosip-gosip netizen tuh kan. Gitaris lah katanya paling playboy Iya. gitaris. Gitaris sama vokalis bang. Iya. Oh iya. Sebetulnya. Gitar lead lagi, gitar lead. Dan itu abang dua-dua abang nyanyi juga kan? Agak berat ya. Kok jadi double ya? Abang Ini double nyanyi job juga. ya? Main gitar sambil nyanyi playboynya dari dua. Iya. Tapi drummer lumayan playboy. Saking playboynya laki-laki juga dimainkan. Oh nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Tapi katanya gini, katanya drummer tuh pasangannya selalu cantik. Oke, jadi kalau gitaris sama vokalis pasangan jelek gitu. Nggak tahu, pokoknya gitu lah. Drummer pasangan cantik. Iya. Coba nanti aku cek ya. Paldi istrinya cantik. ya? IG ceweknya tengok. Oh kalau kebetulan kalau pacar dia aku kenal dekat dari pacarnya masih kecil. Mas, kayak mana? Serius masih kecil, masih bentuk jigot. Berarti nggak playboy berarti ya. Karena cewek cantik. Mungkin kalau Masalah playboy kan. Iya, gitu. nggak Bio Bio nggak nih. usah panjang-panjang kesini lah ya kan. Bio itu setia lah kalau gitu. Jangan ya Tas. Aduh, Oh disebut. terus. Terus kan gini yo. Iya. Zaman dulu mungkin kayak beberapa tahun belakangan itu bermain musik itu dianggap cuma sekedar ngeband. Betul. Nah mungkin emang kita sebagai musisi karena kita sama-sama main musik juga ya. Pendapatan terbesar dari sebuah band itu adalah live perform. Betul. Kecuali emang kita band itu udah punya fanbase yang gede, kita bisa jual merchandise yang luar biasa banyak. Tapi kita siapa gitu kan. Iya. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali tuh subgenre, bukan subgenre sih, tapi lebih bilang itu kayak divisi khusus untuk dalam bermusik. Oke. Nah, kayak misalnya di Bio nih selain main musik, dia juga Oke, ngeproduserin iya. musik. Betul. Nah, ngeproduserin musik, terus dia menjadi sound director, sound editor. Jadi main musik itu sekarang itu kan bukan cuma sekedar band aja ya. Betul bang. Jadi kalau aku sendiri membagikan musisi itu pekerjaannya ke empat pembagian. Musisi sebagai musisi yang menghasilkan dari karyanya. Contoh Dewa gitu lah, Iya. Noah, Fingerprint, dia main manggung pakai karyanya, dapat duit. Hikayanya tuh gitu juga. Ikannya tumus, iya. lupa. Ikannya tumus. Move. Ya. Kecuali Senogarpu karena mereka sering bawain Bruno Mars. Udah enggak ya. Tapi Serana. Serah. Sama aja rupanya. Ya itu musisi yang dapat duit dari karyanya. Ada musisi yang dapat duit dari cover, dia biasa gitu main di event jadi home band. Oke, reguleran Dia cover, dapetin duit dari situ ya. Dia profesional juga karena dia dapat uang kan bang, profesi, onal gitu kan. Baru ada musisi yang jadi guru, pengajar, Bio juga seorang pengajar juga. pernah ngajar ya. Musisi dia bisa main musik, dia ngajar gitu. Itu musisi juga. Ada musisi yang jadi kayak engineer lah kalau kita bilang, bisa juga jadi produser. Ya memang dia kerjanya di belakang layar, dia produce musik. Jadi itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan beberapa bagian dari pecahan dari musisi itu yang bisa menghasilkan menurut aku bang.
Karena yang ternyata banyak orang nggak tahu, Bio ini juga menjadi salah satu kita bilang ya, Kita bilang produser lah bang. music producer yang ini ya, kayak ngurusin game online tuh kemarin kan. Iya, Itu jadi cuman ngedit atau kayak gimana yuk? jadi udah jalan 2 tahun lah aku bukan tergabung sih. Awalnya aku bentuk nih, jadi rekanan lah. Jadi ada developer game di Jakarta yang mau rilis game itu butuh produser. Jadi aku bentuk sama David Jin Oke. itu, tapi dia lebih ke marketingnya sih. Cuman awalnya dia memang involve juga involve terhadap musiknya. Sekarang udah enggak. Jadi rekanan mitra yang memberikan background music namanya BGM. Kita bisa bilang BGM, background music dari game itu. Oke. Makanya ada kalau misalnya di game itu sound BGM ya. Sound BGM. Oke. Permisi. Iklan. Aduh. Ini Pak pesanan Bapak. Kita nggak mesen loh. Bodoh amat. Terima kasih. Ya. Terima kasih bang. Ini apa kok hitam-hitam? Korko latte. Oh, di sini ada jual batu arang. Kawan-kawan kalau mau ngopi nyantai bisa langsung ke Oi Space. Di Jalan Seimuara nomor 4. Ada Awas. Tahu lagi cari. Tahu lagi. Iya, bajunya itu ketahuan lah kita taping. Minum ya bang. Silakan yuk. Berarti kalau secara kita bicara tentang materi, bermain musik sekarang itu bukan lagi sebagai hobi ya yo. Bukan hobi. Tapi udah bisa jadi sebagai lahan pekerjaan. Betul. Karena Itu kan ya. banyak kan yo yang kayak orang-orang tua zaman dulu Yoi. yang Ini masih seru awam nih. nih. Ini seru nih. Ini dia. Karena contoh nih, waduh, apalagi laki-laki bro. Yoi. Apalagi laki-laki mau ngelamar pacar, kerjanya apa? Main band, ditolak. Sukanya yang mana bu? PNS. Ya Tuhan. Oke. Nah, jadi yuk kalau misalnya dari Bio sendiri, main musik itu udah bisa jadi salah satu penghasilan utama kita nih yang seorang pria gitu. Ya. Pertama mau ini dulu bang. Mau nanggapi yang abang bilang anak band gitu. Aku sampai hari ini nggak suka disebut anak band walaupun aku main band gitu bang. Jangan anak band lah bahasanya. Musisi, karena ya. kesannya apa ya kan. Iya, gitu. Jadi iya, got it. itu salah satu bentuk kayak pengaruh apa ya, stigma buruk lah terhadap musisi gitu. Padahal biasa aja ya. Anak band memang main band gitu. Tapi aku nggak. Tapi musisi belum tentu main band. Belum tentu. Ya Belum gitu ya, tentu, bener ya. Jadi anak guru band dia. pasti main musik, tapi musisi belum tentu dia bermain musik. Betul, Belum tentu betul. dia jadi anak band. Nah, jadi makanya kenapa Bio lebih suka dibilang musisi daripada anak band. Oke, iya betul. Iya, betul ya. Oke, aku menjawab pertanyaan abang. Oke. Tadi aku gara-gara kita udah chattingan bang, maksudnya mau bahas apa ya gitu Iya. kan, ada gitu kan. Aku semangat kali sebenarnya bahas terkait earn atau income dari pekerjaan ini gitu kan, karena apa ya, agak panjang apa bang? Nggak apa-apa. Yang penting waktu Bio aman. Ya. Kita jam 11 juga aman, cuman Bio punya klien kan. Yang penting gak ada kunci juga. Ya ada pigilan ya. Alhamdulillah. Jadi aku tadi ngira gini bang, dan selama ini apapun pekerjaannya itu akan menjadi benar kalau kita mempertimbangkan atau memikirkan sisi bisnisnya gitu, sisi ekonominya, karena setiap apapun yang ada di dunia ini yang melakukan aktivitas ekonomi, contoh manusia individu pun bang, misalnya dia mau beli makan, dia kan keluarin sejumlah uang untuk akhirnya mendapatkan makanan yang bisa bikin dia bertahan hidup. Itu dia udah jadi entitas ekonomi gitu. Dia udah beraktivitas ekonomi lah. Nah, begitu juga dengan keluarga ya kan, dengan negara bahkan. Begitu juga sebenarnya dengan grup band atau musisi gitu. Jadi Noah, lagi-lagi kenapa contohnya Noah ya, karena dia sukses. Kebetulan dia tanggal 18 Maret datang, nggak Dewa udah. Iya. Noah sedang berbisnis tuh. Ahmad Dhani dan Dewanya itu juga sedang berbisnis. Jadi bahkan misalnya Blink-182 itu kalau aku nggak salah ya, pernah denger, entah dari temen lah denger. Kayaknya mereka kalau misalnya menulis lagu, mereka diterbangkan ke satu tempat yang tenang, kayak dalam satu villa, mereka untuk nulis lagu itu kan biasa itu bang, musisi. Iya benar-benar. Nah, nulis lagu itu adalah pekerjaan gitu. Jadi mikirin sisi bisnisnya tuh gini. Biasa bang,
banyak teman-teman ya, apalagi di kota-kota lingkungan kita kan bukan kota yang ramah dalam di industri kreatifnya nggak Industri ramah, Bang. kreatif kita masih lagi berusaha untuk berkembang. Iya, jadi belum ramah gitu. Nah, biasanya masih mengira musik itu ya aku nggak nyari duit di sini gitu. Aku juga dulu kayak gitu, Bang. Iya. Kan nggak bisa karena kita nggak bisa gitu. Karena rasa musik itu cuma hobi-hobian. Sama kayak main bola, nggak akan bisa kita nyari duit di sini gitu. Di Indonesia khususnya ya. Liga Iya, aja betul. kita Liga 2 tutup. Kok Ayo, gitu? ya kebetulan ketua PSSI kan baru. Mudah-mudahan lah PSMS bisa main lagi. Oke. Amin. Jadi mikirin sisi bisnisnya dalam artian karena hanya kekuatan ekonomi di hal itulah yang bisa membuat dia sustain dan bertahan, benar kan? Kita berekonomi supaya bisa makan, supaya kita bisa bertahan hidup, ya kan? Ya gitu, semuanya begitu. Bisnis harus jualan dan berekonomi supaya bisa sustain. Artinya kalau kita nggak mikirin sisi bisnisnya, itu biasa berakhir kita harus gini, Bang. Maksudnya pendapatan ekonomi itu bisa dari mana aja, Ya benar. ya kan? Misalnya kita beli makan yang aku bilang tadi, itu pun bisa dari uang dikasih, uang cari sendiri, uang warisan, segala macam. Nemu di jalan. Ya, intinya ada uang yang dia dapatkan supaya dia bisa hidup gitu. Nah, band juga gitu. Mau dia udah kaya dari sononya, dia kerja lain untuk menghidupi bandnya. Intinya band itu harus dihidupi pakai sejumlah uang gitu. Iya, iya. Karena dia harus produksi gitu kan, harus apa. Ini kita cerita karya ya, Bang. Benar. Karena kan ada yang band-band pekerjaan musisi yang lain. Kita cerita karya. Jadi yang paling benar menurut aku, Bang, sebenarnya ketika dia mau memulai satu project musik, satu project karya, dia harus mikirin ini karya Mau dijual kemana? mau dijual kemana, Target bisa pasar udah nemu menghasilkan, nggak, gitu? iya bisa menghasilkan atau enggak gitu. Karena kalaupun nantinya dia enggak menjual itu, yang menjual itu adalah marketernya gitu kan. Kayak minimal ada label itu kan mikirin bisnis, Bang. Iya benar. Label itu kan kayak investor yang punya uang banyak, dia rasa artis ini bisa menghasilkan dia uang, dia invest ke artis ini besar, dia ambil duit. Ya. Kan itu sebenarnya kan. Benar. Kalau lihat Jadi dari sisi berarti bisnisnya. secara tidak langsung si band ini pada Berbisnis. akhirnya jadi karyawan juga si Iya, label. benernya Iya. jadi berbisnis dia, diinvest lah iya, gitu iya. sama si label ini. Jadi kalau band yang nggak mikirin sisi bisnis, Bang, kayak contoh band aku nih, Move, Oke. kan karena kita dari awal memang komitmennya gini, ini band untuk senang-senang kita aja gitu. Kita nggak bisa harapkan dia sustain. Ujungnya dia akan vakum, Bang. Kayak band Abang juga. Iya. Ya kan? Benar. Karena si personil itu harus beraktivitas lain untuk cari makan, sehingga waktunya nggak bisa lagi dibagi ke band ini, mengganggu produktivitas band ini, gitu. Jadi bandnya memang akhirnya akan pasti stuck. Mau nggak mau harus Iya. berhenti gitu. Band yang nggak mengutamakan ekonomi di dalam bandnya itu pasti stuck karena mereka harus kerja lain, Iya. ya kan, Bang? Benar. Manusia itu kan terbatas waktunya, dalam satu hari 24 jam dia harus istirahat, dia harus apa, selesai kerja mau kayak mana lagi gitu. Makanya biasa musisi yang gede itu dia nggak ada yang kerja sampingan, Bang. Benar. Ya kan, kayak Justin Bieber nggak mungkin dia sambil jadi kepala imigrasi di negaranya kan gitu kan. Jadi sales. Nggak mungkin jadi Juga sales ya. kan gitu. Kayak siapa ya, Tulus juga nggak mungkin masih nyambi jadi apa, itu nggak mungkin. iya. Yang gede-gede itu pasti mereka full time di musik karena mereka memang mau makan di situ gitu. Karena jadi kaitannya kalau udah cerita mau makan kan mereka bukan suka nggak suka lagi, Bang. Mau nggak mau harus bikin Mau nggak sesuatu biar bisa makan, itu yang jadinya sustain. Karena kalau misalnya kayak kita kerja juga kadang-kadang banyak orang yang ngeluh kerja di sini, tapi mau nggak mau dia harus kerja. Iya, harus juga. kerja. Iya, ketika Nggak dia mungkin jadi dia nggak berani pekerjaan. desain juga. Iya gitu. Bahkan kalau misalnya bisnis nih, Bang, kita minta, aku pernah lah ada mau bisnis, mau pitching ke investor, kita mau bisnis ini, kalian kerja di sini digaji berapa? Loh, kita senang-senang aja di sini mengerjakan ini. Investornya nggak jadi mau invest, Bang, karena dia rasa kalian main-main ini. Ya pada akhirnya investor juga jadi takut ini nggak Iya, total. ini nggak full, nggak total Ini nggak gitu. total kan. Iya. Jadi apapun pekerjaannya, kalau ini kayaknya kemana-mana kita. Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena gini, mungkin apa yang dibilang Bio barusan itu mempengaruhi kenapa orang-orang tuh harus bekerja meninggalkan bandnya, karena mungkin ada dari stigma yang dulu-dulu nih kayak orang tua, ngapain sih ngeband, kerja yang bagus lah, karena kan orang tua kita sendiri menganggap bahwasannya musik itu bukan sesuatu yang menghasilkan. Iya. Karena kan gini yo, ya mungkin di umur aku sendiri nih yo, yang sekarang ini yang banyak lagi. 20 berapa tuh? 20 sekian. 22 berapa tahun yang lalu. Banyak lah pokoknya ya. Jadi kayak
banyak yang menganggap itu bahwasanya orang tua kayak di umurnya aku ini pasti nganggap itu bahwasanya kerja itu yang di kantor lah. Jadi kalau sementara anak-anak sekarang tuh banyak yang udah kerja itu baliknya itu ke studio itu juga kerja. Betul. Baik itu dia ke studio melukis, studio gambar itu juga bisa dijual. Itu sebenarnya adalah salah satu pekerjaan. Nah, Iya. kayak apa ya? Kita udah nggak bisa lagi main musik ini sebagai hobi. Kalau Iya. mungkin dulu ini kan kita menganggap bahwasanya hobi yang menghasilkan. Iya kalau menghasilkan, kalau enggak. Nah, Iya. jadi fokusin ini mau menghasilkan atau enggak. Iya, harus dari awal harus Iya, mikir ke situ. Contohnya kayak misalnya aku pertama kali kenal dengan salah satu temen yang ngajarin aku untuk fotografi. Aku bolak-balik nih bilang ke dia, yuk, aku pengen beli kamera. Dia nanya nih, buat apa? Kalau cuman untuk hobi-hobi, handphone zaman sekarang udah canggih, udah bisa ngefoto. Tapi kalau cari duit, ya belajar dulu. Jangan langsung beli, belajar dulu. Akhirnya ya mau nggak mau harus dipelajarin dan sampai pada akhirnya itu harus jadi duit. Iya, Dan itu jadi betul. pekerjaan. Betul. Jadi kalau cuman kayak hobi-hobi aja, ya mendingan nggak usah total-total kali. Iya. Karena contohnya kayak main musik nih. Kayak tadi Bio bilang kalau sesuatu yang nggak sustain itu otomatis bakal bubar. Iya. Dan perjalanan untuk sebelum bubarnya ini itu kita kan pas udah banyak keluar biaya nih. Contoh nih kayak seorang gitaris nih, beli gitar, beli sound, beli efek, Ya. mau nggak mau dijual. Iya. Karena ngerasa si band ini juga udah nggak nggak jalan lagi. lagi kan, mau diapain nih alatnya. Toh juga kalau misalnya kayak alat band makin lama nggak dipakai, nggak sering dimainin juga rusak bisa kan, harus bolak-balik servisnya itu juga butuh biaya Betul. gitu kan. Nah sama juga kayak misalnya Bio juga main drum udah lama nggak dipakai, Untuk apa lagi? untuk apa lagi? Ya, apalagi kalau kita bukan orang yang banyak duit kan. Nah, Jadi kita habis itu. jadi makanya main musik itu nggak ada yang murah, serius. Nih kalau misalnya kalian menganggap bahwasannya main musik itu cuman buat keren-kerenan, aduh, nggak usah. Udah pernah, maksudnya kayak aku udah pernah ngalamin yang namanya main musik itu cuman pengen dilihat sama cewek waktu muda dulu. Ya Langsung klarifikasi. itu adalah hal yang lumrah untuk anak-anak band yang main itu di sekolahan. Dia pengen main di sekolah biar dilihat jadi kayak center of attention nih kan. Iya. Pengen dilihat lebih terkenal aja, lebih kayak anak band. Zaman dulu kan kalau sekolah-sekolah itu kalau nggak anak band, anak OSIS yang aktif di olahraga. Itu pasti yang lebih diutamain tuh sama cewek-cewek kan. Nah, kebetulan kita bakat main musik ya udah. Tapi intinya main musik itu nggak murah, Bro. Mahal. Jadi kalau misalnya kalian mau main musik, percayalah kalian itu bakal ngeluarin banyak biaya. Mulai dari kalian belajar untuk riset tentang karya musik orang lain. Ini kalian nggak mungkin bikin musik itu kalian nggak dengerin musik-musik lain. Betul. Harus beli CD orang ya, karena belinya harus yang original dong. Iya. Beli CD orang, terus kayak dengerin mereka itu genrenya seperti ini. Memperbanyak waktu untuk ngebaca, terus kayak riset gitu kan. Mempelajarin alat musiknya itu butuh biaya, nggak mungkin minjem. Karena bakalan apa ya, kalau misal istilah tuh, kalau nggak tahu ya kalau di drummer ya, kalau di gitaris itu kalau dia udah biasa pegang alatnya sendiri, kayaknya dia udah hafal nih fret-fretnya, udah nyaman duduknya di situ kan. Kalau pakai gitar orang kok beda ya gitu. Iya. Nah itulah bukti bahwasannya main musik itu harus ada modal. Jadi kalau misalnya kalian main musik cuma sekedar untuk keren-kerenan, udahlah, mending kerja jadi PNS. Iya. Iya, Jadi hobi gitu. Kalau Tapi jadi hobi. makanya balik lagi harus mikirin sisi ekonominya. Kalau memang niatnya mau profesional, menjadi profesi ya gitu. Karena kalau dibilang musik itu cuma hobi, aku rasa nggak adil bang. Karena gini, kan ada sekolahnya nih, bahkan ada resmi gitu ya, kayak dari universitas negeri juga. Ya IKJ itu kan Iya, bahasa universitas musik negeri juga. itu kan dia ada jurusan musik dan jurusan misalnya kayak seni lukis ada gitu ya kalau nggak salah. Iya ada. Artinya kalau anak-anak yang sekolah itu masa tamat sekolah hanya untuk hobi hobinya. kan nggak masuk akal gitu bagi aku. Jadi memang sebenarnya semua itu ada peluang pekerjaan. Cuman memang musik ini kan kebutuhan tersier bang. Maksudnya Iya. bukan kayak beras gitu ya. Dia kebutuhan-kebutuhan. Tapi memang musik tuh peluang bisnisnya sangat besar gitu. Kalau misalnya masih ada orang tua yang bilang gak usah jadi musisi lah, nggak jelas, itu ya coba lihat ini aja lah, Justin Bieber gitu misalnya. Kita mungkin lebih kayak balik lagi gimana caranya kita ngedukasi si orang tua sih yo. Iya. Karena kan sebenarnya industri musik ini juga
menghasilkan uang itu bukan dari cuman zaman sekarang. Iya. Dari zaman eranya The Beatles juga mereka juga ngasilin duit. Bahkan Iya, The betul. Beatles itu sustain sampai sekarang nih, karya-karya mereka tetap dibayar ke Iya. anak-anak cucunya mereka. Dan ini testimoni nyata nih bang dari owner The Fame, Bang Safik. Oke. Dia kan bisnis musik entertainment. Ya, benar. Dia bilang musik tuh easy money kali. Dia punya peluang untuk kerja yang lain sebenarnya dan bisnis lain. Dia cuma bilang aku musik tuh easy money. Udah itu aja sih. Easy money. Musik menjanjikan sebenarnya kalau kita pinter. Sebenarnya bukan cuman pinter yuk, serius. Iya serius ya. Harus Jadi total. semua hal itu sekarang itu udah easy money sih. Kita bilang lah kayak misalnya Bang Bima sendiri tuh fotografi, videografi itu easy money kalau dia memang benar-benar punya portfolio yang bagus. Yeah. Gimana caranya mempromosikan karya-karyanya itu easy money. Balik lagi serius nggak jalaninnya. Yeah. Nah kalau mau yang cuman hobi-hobian tapi easy money, judi, slot. Tapi hati-hati lah. Jangan. Aku nggak ngajarin kayak gitu-gitu. Tapi kalau ada link bagus boleh share ya kan. Terus yuk, mungkin kalau misalnya kita ngebahas musik secara industri yuk, Iya, di Bang. Medan ini kita bilang kan lagi berusaha untuk berkembang-kembang nih yuk. Iya. Buktinya kan selama COVID kemarin ya kita harus mengakui nih. COVID ini bukan cuma mematikan karya-karya musik, bukan pelaku-pelaku industri musiknya, tapi semua nih, bahkan banyak orang-orang yang dipecat kan dari perusahaan. Nah, jadi kita nggak bisa bilang gara-gara COVID musik itu hancur. Enggak. Justru sebenarnya COVID ini kalau menurut aku pribadi, COVID ini ditujuin untuk kita nih lebih kayak ini waktunya kalian belajar untuk keluarin karya-karya baru. Iya, Dan betul. ternyata bener yo, begitu kelar COVID ini nih band-band kok makin banyak dan makin gila-gila ya. Iya karena dikurung di gua kan bang waktu itu. Terus menurut aku COVID juga ini ya bang. Maksudnya ternyata disitulah menunjukkan kepada orang-orang yang ortodoks kayak tadi yang bahwa pekerjaan itu cuman itu. Justru momen pandemi itu lah menunjukkan bahwa ternyata pekerjaan digital itu yang masih berjalan di situ. Iya. Semua orang kan digital malah kenceng tuh kan bang. Semua orang main HP, semua orang apa gitu kan. Pekerjaan seperti graphic designer malah nggak berhenti, tapi malah pekerjaan kayak pramugari pesawat malah di. Iya. Ya, itu kan di situ bisa kita lihat jadi bisa belajar juga. Jadi kalau terkait industri Medan lagi kenceng-kencengnya ya, aku setuju sih bang, setuju. Dan yang paling penting aku cuman mau nggak tahu ya didengar apa enggak. Cuman aku paling penting jangan jadi project atau band yang berujung showcase bubar gitu. Kayak itu yang kayak kita tadi. Jadi harus mikirin ini gimana gitu. Makanya kalau bisa kita sadarin. Kayak habis bikin banyak soalnya kan band-band yang habis bikin lagu, bikin album dan bubar gitu kan. Karena harus kerja bang. Iya benar. Iya. Tapi secara konkret kalau menurutmu di Medan ini gimana tuh cara masarin musik secara konkret yang benar-benar kayak dia ada prosesnya nggak terlalu easy banget tapi bakal punya peluang untuk Bisa hidup di situ ya. Iya, bisa inilah monetize. Iya. Berarti pendistribusian tentang kayak ke arah digital. Kita lokal ya, bukan. Ya, bukan industri tempat pusatnya gitu kan. Iya. Sejauh ini memang belum ada ini sih, belum ada Formula terlihat. khusus lah ya. Belum ada terlihat untuk bisa kita di Medan. Tapi yang pertama gini, sebelum kita ini kan terkait apresiasi berarti kan? Ya terus apresiasi dan ya Iya. gimana kalau misalnya kita memang mau hidup di musik hari ini di Medan tuh konkretnya tuh gimana? Cara gimana bisa ya? hidup bertahan ya. Iya. Ada tips-tips mungkin gimana cara pemasarannya? Iya. Kalau sekarang sih yang paling jauh itu yang paling bisa kayaknya dari karya ya, cipta karya ya Bim ya. Kalau dari karya itu yang paling enak itu, yang paling oke itu aku lihat ya Narto misalnya. Oke. Mau nggak mau harus ada kerja sama luar dulu gitu. Sama kayak, tapi underground malah jalan loh Bang. Iya. Underground tuh merchandise laku abis. Ya asli. Iya kan, merchandise maksudnya fansnya tuh militan. Benar. Iya. Betul. Malah kalau misalnya kita ngepop malah nggak makan karyanya gitu. Dan bahkan beberapa band-band pop sendiri pun mereka nggak ngerilis merchandise karena mereka tahu fanatisme dari fansnya mereka itu nggak terlalu yang ke situ. Iya, mereka punya scoop yang beda sendiri tuh untuk cara mengapresiasi karya-karya idolanya. Tapi gini Bim, aku pernah belajar dari seseorang marketing artis lah. Jadi
dia bilang untuk bisa hidup di musik dari karya musik itu cuman perlu cari 1000 fans saja yang benar-benar Fanatik. dipelihara. Yang Iya, fanatik ya, dipelihara. yang kita jaga. Fans itu sebenarnya kita udah bisa hidup dari musik, karena kalau misalnya 1000 ini fanatik, kita jual merchandise setiap kali rilisnya kita udah bisa makan, belum Iya. lagi manggung kan gitu bang. Tapi ya PR-nya itu nyari 1000 fans di Medan itu Bim yang susah. Padahal Medan ini kan berapa juta orang, ada sekian juta orang. Banyak lah pokoknya. Harusnya nyari 1000 itu sebenarnya bisa. Kalau kita tergantung gimana musisi harus iya. karya-karyanya. Iya. Terus banyak musisi yang aku lihat di Medan ini memang belum mentingin market ya, Bim. Termasuk aku juga kadang-kadang masih kayak gitu. Karena kita punya idealisme kan, Bang. Ya, itulah makanya keluar Scorpio. Yes. Iya, ya. Keluarnya Scorpio itu karena ini tuh aku pengen yang kayak akunya, bukan karena kan mungkin Iya, kayak ada sisi idealisme. alter ego dari selama ini main di regular, Atau main di di mana, move iya. gitu kan. Padahal menurut aku kedewasaan seorang musisi yang mau profesional ya, kedewasaannya itu ketika contoh kayak aku nih, aku merasa ketika aku udah menganggap lagunya Hijau Daun yang Enak. suara dengarkan lah itu udah menganggap ini rupanya lagunya bagus. Karena aku mikir gini bang, Charlie Van Houtennya ST12 itu setiap band sekarang ya, itu dia nggak mungkin nggak tahu YouTube. Iya benar. Dia waktu Benar, produksi di benar. studio dia tuh tahu YouTube, dia tahu Guns N' Roses, dia tahu mungkin dia tahu Pink Floyd dan segala macam dia tahu, tapi dia memilih jalur itu karena dia tahu ini aku mau bekerja di Indonesia gitu. Dia bahkan bilang kenapa kami nggak British karena Noah ada British. Dia pernah bilang gitu di satu podcast. Dia bilang. Artinya sebenarnya itu dia harus lihat market ya Bin. Dia tahu marketnya apa dan siapa ya. Dan sebelum untuk kita paham ke market itu, pentingnya anak band itu juga riset. Itulah pentingnya sebenarnya untuk tahu dulu nih di kota kita di Medan ini orang itu selera musiknya kayak gimana sih. Kita nggak usah cerita apresiasi dulu, mendingin kita dulu sini kan. Baru nanti kalau kita udah maksimal mau berpasar, mau ke market, terjun ke market, tapi ternyata nggak ini juga, baru kita bisa ngeluh kayak apresiasi kurang. Iya. Tapi kadang-kadang itu di Medan pun belum mikir market kan. Karena Kayak kalau di Medan keren. ini kan orang kan lebih pengen, oh aku bisa main musik, udah buat aja. Oh ini bang, Iya enggak? iya enggak. Cerita menarik nih. Ini cerita menarik. Orang gila yang kayak gini, yang pemikirannya udah sampai ke sini sebenarnya Iki Sembiring Wina, Iki Wina. Ya, Iki tuh orang Sinting bang. Ini aku harus mention. Aku sering belajar sama dia. Dia itu Ntar kayaknya kita ngobrol sama Iki tuh kayaknya. iya boleh kalau dia langsung di Medan kok. Iya. Jadi gini bang, dia itu waktu aku mau rilis Si solo Scorpio. project ya, dia bilang kalau aku itu ngulik, bayangin ya, aku tuh ngulik Billboard Amerika, Billboard dunia, Ya. top Itu 40 Billboard, 100 ya? iya 100 ya gitu ya, Billboard lah. Itu dari tahun 55 siapa yang 1, 2, 3 sampai 10. Tahun 56 dia perhatikan siapa lagi. Dia riset lah orangnya. Jadi dia tahu banyak musik sekali dan dia bisa buat musik yang keren bagi musisi, tapi dia ngeluarin lagu awak ini apa. Itu kan bagi musisi kadang waktu kita dulu, kenapa Iki ngeluarin lagu yang receh, awak gitu. Iya. Awak ini apa, kayak lagu ini tapi Kayak lagu main-main aja gitu. iya, cuman memang begitu yang masyarakat begitu, karena dia bilang gini bang, yo, we don't design for designer katanya. Yes. Itu membekas sekali bang di sini aku. Ya. Jadi ngapain kita buat musik untuk dipuji sama musisi? Nah, Musisi itu berapa persen lah di dunia ini? Ngapain kita untuk dibilang, ih keren musik kau ya Wak, sama musisi gitu. Makanya dia setiap kali buat lagu dia nanya ke adiknya yang dengerannya Prambors, Top 40 ya. Top 40 yang adiknya awam betul. Jadi memang dengerin karyaku cemana. Kalau enak bagi adiknya bisa jadi enak bagi masyarakat gitu, karena itu yang masyarakat jadi tolak mau. ukurnya itu ke keluarga dulu nih. Iya, maksudnya ke orang yang enggak musisi bang. Iya maksudnya nggak terjun ke dunia musik Iya, gitu. Cuma Kadang-kadang kita merasa, ih keren nggak nih? Menurut musisi, gitu. Chordnya gampang kali, gitu. Iya. Padahal, contoh ya bang, kita kan gimana ya rasanya kayak Peter Pan gitu ya, punya lagu, terus lagunya tuh dimainkan gitarnya di gang-gang itu bang. Kayak mana perasaan dia gitu? Wah, sebenarnya. Itu abang pernah ngalamin itu dan Iya, kayak hikayatnya tuh gitu. Iya. Kalau kita bayangin kalau pemikiran kita kalau ih gampang kali chordnya nggak enak kayak gini, nggak mungkin sebesar itu Peter Pan gitu bang. Jadi apa ya bilangnya? Bahkan ketika dia ngasih tahu, weh, ini kaitannya sama bisnis lagi. Weh, adalah lagunya Peter Pan chordnya gini enak kali. Dia cerita sama kawannya di gang itu. Itu sebenarnya sama dengan orang lagi ngomong ini. Wah, ada roti itu enak kali makanannya, kan orang jadi beli roti. Iya, pada akhirnya dia secara tidak Sebenarnya langsung jadi memasarkan marketing itu kita, aktivitas kan? memasarkan gitu. Jadi memang harus
mikirin market lah sekarang. Dan sekarang sangat beruntung karena marketnya kan semenjak zaman YouTube dan segala macam, market tuh luas sekali. Bahkan kita nggak nyangka bisa masuk top 40 itu Pamungkas yang bahasa Inggris gitu. Anak warnet artinya market tuh nggak selalu kayak zaman 2007 yang ungu apa semuanya kayak gitu musiknya. Sekarang udah bisa Kunto Aji pun jadi top Billboard. Ya siapa sih yang kenal Boy Pablo? Iya bisa jadi top Pada akhirnya kita tahu, oh ini gitu kan. itu. Ya, berarti marketnya berkembang juga. Iya. Dengan musisinya juga harus Iya. berkembang sesuai dengan market. Iya, nggak usah takut kayak genrenya sekarang apakah market tuh masih harus ngikutin hijau daun kan udah nggak lagi. Kalau dulu ya mungkin kan kalau misalnya di tahun-tahun ST12 tuh mungkin kan agak Melayu-Melayu. Iya, harus ke situ biar jadi bisa makan. Iya. Kalau sekarang udah agak luas kan market, Bang. Karena itu emang harus diakuin yo, pendistribusian zaman sekarang itu sama zaman dulu tuh beda yo. Betul. Jadi ini sedikit cerita, Hikanya Tumus itu pada saat itu pernah menjadi bisa dibilang rajanya radio. Iya, aku tahu itu. Rajanya radio, jadi di beberapa radio di Medan itu Hikanya Tumus tuh emosi hati itu nggak pernah geser. Karena Bang tahu apa? Secara tidak sadar, entah sadar entah enggak, yang orang yang Hikanya Tumus buat itu lagu yang mudah. Iya. Pertama lagu yang mudah yo. Terus dulu ada kebanggaan dan usaha dari band ini sendiri yo. Contoh nih, kayak kita dulu personil itu ada 6 orang. Kita 6 orang tuh zaman dulu tuh masih beli kartu yang bisa harga 3.000 perak ya dulu ya. Yang di Pajus. Yang jadi beli nggak perlu harus daftar, langsung bisa dipakai. Nah, kita pakai itu beli itu sampai satu orang tuh bisa 20 atau 30 sehari. Iya. Untuk memasarkan. Untuk dipakai ke handphone, terus SMS ke radio untuk request. Iya. Jadi kayak salah satu bentuk usaha kita gimana caranya kayak istilahnya kalau anak sekarang tuh bilangnya buzzer. Jadi band ini sendiri yang jadi buzzer. Kita Hikanya Tumus sendiri jadi buzzer untuk lagunya kita gitu. Iya. Nah mungkin hal-hal yang kayak gini tuh anak-anak sekarang itu nggak lakuin. Iya. Karena lebih gampang mereka mungkin dengerin lagunya terus share ke Instagram. Iya. Dan itu mempermudah sekali loh sebenarnya. Kalau misalnya memotivasi kan kayak zaman sekarang tuh orang tuh nonton YouTube. Kenapa akhirnya Pamungkas misalnya bisa jadi menguasai misalnya gitu ya, menguasai Billboard? Karena orang ke YouTube udah nggak kayak dulu kan dipapar di TV, apa yang di TV itu yang mereka suka. Iya. Kalau sekarang kan orang buka YouTube dia milih apa yang mau dia tonton gitu. Benar. Artinya peluang untuk bisa makan dengan idealismenya itu lebih besar sebenarnya sekarang. Gitu. Oke, itulah banyak hal bahas masalah itu. Ya karena banyak hal yang ternyata itu nggak dipahami sama anak band yo. Belum peka aja Bang. Iya, anak-anak band kan lebih kayak cuman sekedar bikin lagu, habis itu manggung. Iya, keren manggung. Gimana caranya bikin lagu itu kalau bisa itu dilihat orang keren. Iya, padahal keren menurut mereka, Bang. Bikin progresi chord yang aneh-aneh. Iya, gitu. itu. Sementara kita harus mikir di situ. Iya, juga. sementara kayak si siapa sih namanya Charlie Puth ya yang We Don't Talk Anymore. Ya itu gila kali ya. Itu bikin chord itu gimana caranya dia cuma bikin satu album dengan cuma 3 progresi. Iya, padahal dia mainnya jago kali. Iya. Padahal dia mainnya jago Dia kali. kayak dia manfaatin kayak tiba-tiba kakinya kepentok. Dia cerita tuh kakinya kepentok ujung ada meja suara. bunyi. Ini bisa jadi ini. Iya. Dia sejago itu, tapi memang akhirnya dia harus market oriented supaya bisa makan. Mau nggak mau. Ekonomi kan soal apa tuh bahasanya? Supply and demand. Iya. Transaksi. Iya, kita baru bisa taruh harga ketika kita diminta demand gitu ya. Supaya demand ya harus menyesuaikan sama permintaan market. Kalau di dunia underground itu mungkin siapa sih nggak kenal Slipknot? Pasti semua orang kenal Slipknot. Tapi kalau ditanya siapa sih yang kenal sama Stone Sour? Nggak semua orang tahu Stone Sour. Iya. Padahal Corey Taylor sama Jim Root itu personil si Stone Sour juga. Iya. Nah terus kayak misalnya di Indonesia nih yang paling terkenal itu mungkin ya beberapa Under the Backbone. Iya. Itu Stevie-nya main sama Death Squad. Iya. Iya enggak? Jadi kayak istilahnya itu dia untuk cari duitnya aku di sini, Iya. untuk ngabisin duitnya di sini, Iya. untuk alter egonya dia kan, untuk hobi-hobinya. Iya. Jadi itu sebenarnya yang pentingnya anak-anak band itu bukan berarti kalian nggak boleh idealis, tapi kalian harus mikirin juga kalau kalian idealis makan kalian dikit. Iya. Kita seimbangin lah, harus berani nih. Maksudnya kayak aku juga yang main musik, aku harus berani bilang kalau kalian mau idealis silahkan, tapi kalau pikirin lagi idealis kalian makan kalian dikit. Panggung kalian juga pasti bakal segmented nih. Iya. Acara underground misalnya event-event underground, masa-masa underground juga dia segmented. Nah, tapi kalau misalnya kita bilangin kalian mau untuk menguasai pasar, kalian mungkin punya kesempatan buat main di luar.
Betul. Bukan berarti kalian main metal, main punk itu nggak bisa main keluar, bisa, tapi tetap punya pasarnya sendiri. Iya. Jadi ya dilihat-lihat lah. Kalian mau sebesar apa itu tergantung pasar kalian yang kalian pilih gitu. Itu aware terhadap pasar aja. Makanya memang harus anak-anak band ini harus mikir sampai ke situ yo. Betul. Mereka harus itu kenapa aku selalu bilang riset dulu kalau misalnya mau bikin lagu, di lagu enak nggak emang. Yeah. Banyak beberapa lagu itu kalau kita lihat itu nih, apalagi zaman sekarang nih yang musimnya reels Instagram. Oke. Orang gimana cara biar relate sama keadaan pribadinya dia. Yeah. Akhirnya dia bikin lagu yang kalau bisa itu bahasanya itu lebih kena nih ke orang. Iya, iya. Nah, ketika ada salah satu orang yang kena, dia bakal relate ya lagunya sama kita. Iya. Nah, anak-anak sekarang tuh mesti mikir yang jauh yuk dari itu yuk. Iya. Mereka nggak survei tentang diri. Gak semua sih. Gak semua. Jadi main musik itu bukan sekedar kalian ngeband doang. Iya. Kalian harus bisa menguasai pasarnya kalian. Kalian juga tahu nih yang paling penting lagi, tahu batas kemampuan diri kalian. Jangan maksain diri kalau misalnya kalian cuma bisa main itu pop, jangan coba-coba main ke punk. Iya. Jadi kalau bisa sebelum menyentuh main ke punk, sebelum menyentuh main ke metal, riset dulu. Pelajarin dulu nih. Banyak orang yang langsung wah lagi happening nih. Gigs metal, bikin band metal. Iya, riset dulu. Itu hancur. Banyak tuh yang beberapa band yang pada akhirnya itu bubar karena mereka cuma ngikutin tren aja ya. Betul. Jadi kayak apa ya? Ya itu yang bikin Medan itu susah berkembangnya kalau menurut aku sih itu. Cuma ngikutin trennya aja habis itu udah hilang. Makanya sebenarnya gini, ini juga aku perlu sampaikan ke sini kayak kita tuh di Medan, aku kan kebetulan tergabung di ini Bang, di Komite Ekonomi Kreatif itu sama AAS juga. Berdua kami di situ divisi musik. Saya udah masuk ya. Iya. Welcome. Jadi tapi ini yang benar. Soal alumni. Oh iya. Iya. Jadi concernnya kita di situ memang yang pertama itu mau mengempower talent-talentnya kita dulu supaya paham hal-hal yang begini gitu Bang. Baru nanti mereka sudah dipupuk bukan knowledge ya, kayak awareness lah. Sudah dipupuk awareness terhadap hal seperti ini, baru nanti kita bicara soal apresiasi. Ya. Gitu. Kita memang pentingnya kita harus aware bahwa musik tuh nggak cuma nyampe produksi bikin lagunya tuh nggak cuma yang penting kita keren ya itu harus. Dan ini Yus, karena Bio ngobrolin nyebutin nge-mention nama Aas barusan. Tadi malam tuh aku baru bener-bener chatting sama Aas. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba punya ide yang nyangkut. Itu contohnya gini yuk. Ini nggak apa-apa lah ya aku spill di sini secara terbuka dan mungkin ngundang juga musisi-musisi lain untuk ikutan. Jadi aku tuh kepengen kali kayak misalnya ngebikin salah satu kolaborasi antar musisi yuk. Iya. Jadi misalnya nih dari Hikanya Tumus mungkin perwakilan itu antara aku nih. Dan mungkin dari Scorpio pasti Bio. Kayak all star lah. All star. Jadi nggak ada lagi yang antara sekat-sekat. Oh yang metalan aja. Mungkin kan kalau misalnya kita berkaca keluar ada istilah itu yang metal nih industrial metal semua. Terus yang pop yang all starnya pop semua. Nih aku pengen tuh semuanya. Bahkan salah satu impian aku itu adalah kayak memasukkan musik etnik yuk. Oh etnik ya. Karena banyak dari kita itu yang nggak tahu cara main gondang 9. Aku sendiri nggak tahu gitu kan cara gimana sih main gondang 9 dan mungkin orang-orang dari kita ini ngelihat gondang 9 itu cuma di acara-acara pernikahan adat Batak atau misalnya kayak ada peresmian adat Batak baru bisa ngeliat gondang 9. Terus kayak yang gitar yang cuma 2 senar itu Hasapi ya. Gak banyak orang kan yuk yang tahu kalau itu dari Batak juga. Terus kayak ada suling Batak. Itu kita juga lagi coba ini kok Bang, empowering yang begitu-begitu di situ kita tampung lah. Dan aku udah banyak juga nge-link ke orang nanti. Semoga kita bisa. Iya, itu jadi itu pengennya bahwasanya anak-anak sekarang tuh harus tahu nih musik itu bukan cuma musik modern. Iya. Dan aku juga kepengen itu adalah musik modern itu harus bisa nyambung nih ke musik etnik. Dan etnik itu harus bisa nyambung nih. Iya. Kayak yang Sugi apa sih yuk? Bornean. Sugi Bornean itu kalau misalnya kalian dengerin itu mereka mainin musik modern tapi benang merahnya kita punya adalah ini kok Bang, kita punya kayak Vicky Sianipar. Ya, siapa yang nggak tahu kan? Vicky Sianipar dan banyak lah. Bara suara juga etniknya kuat sebenarnya. Musik daerah-daerah itu kan nggak banyak yang mencampurkan ke musik modern yuk. Apalagi misalnya mungkin kayak Hikanya Tumus, Scorpio juga ada Sendo Garpu. Mereka juga kayak kita sendiri kayak apa iya sih bisa masuk
musik etnik harusnya itu bisa ke sini. Nah, padahal sebenarnya harusnya bisa kan, karena kan tangga nada juga itu aja nih. Iya. Gimana caranya masukin? Nah, itu juga dilakuin sama band metal tuh Pargoci yo. Iya. Nah, Pargoci juga memasukkan unsur-unsur etnik itu ke dalam si Pargoci. Iya. Ini juga tapi nggak ada unsur musik etnik sih. Fingerprint juga bikin lagu Batak kan. Iya, yang Dongan Dongan Sauta. Sauta, Mungkin mereka tuh lebih kayak ke liriknya. Iya, gitu kan. iya. Jadi Tapi itu keren sih. itu yang sebenarnya harus kita galakin dengan apa ya? Kayak apa nih? Kayak aku yang sebagai mungkin kita bisa bilang lah musisi juga ya. Aku tuh pengen juga ngedukasi orang lain bahwa ini juga harus dilakuin supaya mempertahankan legasinya kita nih. Iya. Kalau misalnya ntar nggak ada lagi yang mencintai musik tradisional, siapa? Nanti giliran udah diklaim sama negara lain baru komplain. Begitu untuk berusaha untuk memperjuangkannya, mempelajarinya nggak mau. Iya. Nah kayak Bio sendiri lah. Pernah nggak kepikiran sama Bio itu kayak misalnya ngajak kolaborasi sama dengan musisi-musisi yang daerah gitu? Ya, kalau aku ngelihat ini juga sih Bang. Kadang-kadang kan ada yang nggak bisa dipaksain gitu kan. Kayak kalau Scorpio sih belum ada kepikiran. Cuman aku mengempowering mereka nggak dengan kolaborasi sih, tapi dengan apa ya, kayak kemarin aku baru komunikasi sama ada pemain, ada Kucapi Kucapi Raju, itu temen aku, dia udah sangat mantep sih Bang menurut aku. Dia tuh mau bikin karya satu, udah itu dia mengkolaborasikan antara musik Kucapi dia dengan musik modern pakai -1 tapi. Iya benar. Tapi itu udah dilakukan dia. Jadi mungkin memang kita harus empowering ke situ. Nggak harus dalam bentuk kolaps karya, tapi memang ya kita tetap harus kayak mana lah caranya supaya dia bisa. Karena tanpa disadarin orang kita harus tahu nih kalian harus tahu nih, bule-bule ke sana itu suka datang ke Indonesia karena etik kita yang kaya nih. Itu benar. Nah makanya si Weird Genius memanfaatkan itu dengan ngebuat lagu Lati dan sampai diputar di internasional. Benar. Secara tidak langsung mereka membawa si etniknya Indonesia itu ke sana. Dan itu sih sebenarnya yang harus kita lakuin juga sebagai musisi-musisi itu, untuk gimana caranya mempromosikan kota kita gitu. Nah, karena gini yuk, percaya nggak kalau misalnya Bio ngajak orang-orang yang tinggal di Jakarta ke Medan, mau ngapain coba? Ya. Bio sendiri bingung kan jawabnya kalau misalnya Bio nih orang Jakarta, yuk main lah yuk ke Medan. Di sana ada apa? Ya enggak? Bahasa ini lagi. Ada siapa gitu band Medan yang terkait dengan label Jakarta. Jadi mereka komunikasi intens nih. Terus si label band Medan nih label Jakarta nanyain ke band ini, "Bang, siapa ya di Medan yang masih kira-kira bisa kita bawa?" gitu. Band Medan ngasih lah beberapa ini. "Bang, nggak usah yang udah ada di Jakarta." Oke. Nah, selalu gitu. Pengennya langsung dari Medan aja. Bukan, maksudnya jangan yang udah seperti ada yang di Jakarta, jangan ngapain menu-menu di Jakarta. Mending harus ada yang unik gitu. Makanya unik yang baru gitu ya. Kalau arah pembicaraan Abang ke Unique City atau ke Medan-Medanan itu juga tetap harus dijaga sih sebenarnya. Karena itu menjadi identitas loh. Karena kita tahu Bandung itu mereka pernah ngeluarin Karinding Attack yang band metal pakai alat musik tradisional. Wajar kalau misalnya kita heran gitu kan, ini kok bisa. Terus kayak tiba-tiba kita waktu pas Vicky Shanipar itu ngaransemen beberapa lagu Batak jadi agak rock nih. Ternyata Batak tuh juga bisa dibikin rock. Nah sebenarnya kita nih yang gimana caranya ngebikin musik-musik tradisional itu jadi lebih kayak warna baru atau ngikutin selera yang baru nih. Ya semoga lah. Ya karena kita juga harus apresiasi kan, kayak Fingerprint juga ngeluarin Dongan Sahuta yang lagu underground pertama yang mungkin pakai bahasa Batak. Terus ditambah lagi Pangguaran yang tiba-tiba ngeluarin album Batak tuh sampai lagunya ya viral. Ya karena mereka itu unik itu. Pangguaran tuh berhasil Bim. Pangguaran tuh berhasil. Tidak harus ke mana-mana dia sebesar itu. Pangguaran berhasil itu. Walaupun artinya sekarang gak ada yang gak mungkin kan. Iya. Mau riset ke etnik. Iya mau apapun ya. Pangguaran berhasil itu. Mau di combine antara etnik dan modern, semuanya masih punya chance untuk sebesar di industri. Betul. Makanya kita balik lagi gimana caranya kita ngeluarin formula kita sendiri untuk bisa ngebuat itu jadi nih. Nah banyak kan musisi-musisi di Medan ya, kalau menurut aku nih, ini disclaimer ya, lebih memilih untuk cari aman. Oh ini di Medan nih lagi kayak gini, main ini aja deh. Nanti tahun berikutnya berubah nih selera musik orang Medan, dia berubah lagi.
Yang pada akhirnya ini gak ada konsistensi antara si musisinya. Iya. Kalau menurut aku lebih ke ini sih bang, memang aware market aja lah. Awareness. Karena menurut aku juga kalau nama-namain musik selain dia itu punya modal dan lain-lain, yang bikin band itu bertahan adalah sustainable dan juga konsistensi. Cuman itu dua aja sih formulanya. Yes. Kayak gimana kalian bisa bertahan dalam jangka panjang, mengeluarkan karya-karya yang simpel, karya-karya yang sederhana tapi ngelekat. Yeah. Jadi yuk nggak tahu kemarin mungkin Bio nggak datang di Medan Magnet kemarin. Ini aku ngebahas lagi 10 tahun tuh satu dekade Hikanya Tumus itu nggak pernah manggung bareng dengan format yang lengkap nih barengan sama Ijong. Karena Bio termasuk salah satu orang yang ada di baliknya Hikanya Tumus juga nih tanpa disadarin. Oh, fun fact juga tuh. Iya. Ya. Di salah satu lagunya Hikanya Tumus tuh waktu pas tinggal formasi itu tinggal aku, Paldi sama Gibran. Bio ini adalah salah satu director musik kita untuk di lagu Tawa dan Luka. Nah, itu waktu pas kita udah nggak ada, bahkan Bio datang nih ke rumahku tuh. Ini kayaknya harus dibikin lebih gelap lagi bang biar dapetin emosinya. Aduh mesti inget tuh malam-malam. Bahkan ada Bio kekurang kerjaan, dia datang sore-sore ke rumah, cuman mau bilang bang rambut aku putih, warna abu-abu. warna abu-abu. Cuman itu aja kerjanya. Jadi apa namanya ya? Waktu pas di Medan Magnet itu 10 tahun kita sama sekali nggak pernah muncul dengan formasi yang itu. Terakhir kali kita manggung juga itu 2017. Itu waktu pas mainin musik pertama yo, main gitar pertama yo, itu asli yuk netesin air mata yuk. Itu sampai Ijong tuh ketawa-ketawa bang ya, sabar aja fokus bang. Iya. Karena takut lupa gitu kan. Karena ternyata masih ada orang yang mengingat lagu-lagunya Hikanya Tumus. Dan itu adalah salah satu apresiasi terbesar buat aku. Terus kayak adik aku cerita di daerah, kebetulan adik aku di Rantau Prapat tuh sekitar-sekitarnya. Dia bilang banyak orang juga yang ketika ada festival bawain lagu. Nah sama yang Bio bilang kan, gimana sih perasaan kita sebagai seorang musisi ketika kita datang ke salah satu daerah yang kita nggak kenal, mereka bawain lagu kita. Iya. Itu adalah sebuah, mungkin selain sebuah prestasi, itu adalah bentuk gimana pendistribusian karya kita bener. Iya betul. Karena kalau mungkin pendistribusian kita itu nggak jalan, kita nggak akan sampai sana tuh lagunya. Atau mungkin masuk gini lah bang, minimal berarti itu berhasil masuk ke market. iya. Iya. Jadi bikin lagu itu nggak usah yang susah-susah, bikin lagu itu harus sesuai dengan marketnya aja. Diseimbangkan lah. Diseimbangin lah. Mau ada mungkin melodi-melodi lik-lik yang agak-agak susah nggak apa-apa, tapi yang paling penting itu harus sesuai. Karena kalau misalnya kalian ngulik lagu Dewa tuh susah tuh. Iya. Kalau tapi itu dengan catatan kalau memang mau cintanya apa gitu. Iya. Itu sih. Intinya kalau mau bikin lagu tuh nih Harus pikirin. pikirin dulu ini lagu siapa Mau sih kemana, pendengarnya gitu kan nih. Kalau bikin lagu gini nih pendengarnya siapa. Dan salah satu lagi fun fact lagi nih Bang Bim. Aku pernah bilang sama Bio, yuk pengen ngerilis solo. Karena ada beberapa lagu yang aku buat untuk solo, cuman Bio ngelarang. Kenapa tuh? Bisa kita tanya langsung. Nah, kenapa yuk? Kenapa menurut gue? Karena Bio ngelarang, sini serius, nanti aja loh Bang. Serius nih. Iya. Ini mau ngada orang ini gak pernah Bang tanya secara langsung nih soalnya nih. Hika aja udah, Hikanya Tumus saja. Kenapa nggak boleh ide? Maksudnya nggak boleh ngerilis solo yuk. Bio kan main musik di mungkin yang apa ya, yang dulunya bareng sama Move gitu, yang pop-popan, kita lebih agak-agak jazzy gitu. Tiba-tiba main di Scorpio dengan ngerilis album solo tuh yang Ya begitulah, yang ini begitu. kok gini. Jadi kayak emang bener-bener ini bukan Bio nih. Iya. Nah kalau Bio boleh untuk ngerilis album solo. Kenapa aku nggak boleh? Karena Hikanya Tumus lah, maksudnya udah situ aja lah. Ngapain abang keluar kalau misalnya pun mirip-mirip. Maksudnya warnanya kan, karena Hikanya Tumus kan abang yang besar di situ presentasi pembuatan lagu kan. Kalau abang keluar, ya maksudnya Hikanya Tumus tuh menurut aku waktu itu harus abang manfaatkan kebesarannya yang udah besar itu, manfaatin itu aja gitu. Karena awal mulanya itu mikir kenapa kepengen ngerilis album solo nih. Ada beberapa lagu tuh yang sifatnya itu pribadi, kayak lagu yang menceritakan tentang kehilangan almarhum ayah gitu kan. Terus kayak betapa bersyukurnya lahirnya adik yang cewek gitu-gitulah. Dan ketika aku cobain berusaha untuk aplikasiin ke Hikanya tuh ini kok jadi akustikan pop slow gini. Nah takutnya malah Hikanya Tumusnya nggak masuk, makanya akhirnya. Tapi nggak apa-apa deh bang kalau abang mau keluarin. Belum pikiran.
Jadi gitu berubah pikiran. Ini kayak gimana? Tapi, Yuk. tapi itu membuktikan juga bahwasannya di musik itu bukan cuma player yang bisa ini. Mungkin Iya. lagu itu bisa didistribusikan melalui pemain lain. Bisa jadi kayak lebih kayak mungkin kita kayak ngejual karya ini mau bawain ini nggak? Misalnya nih kayak aku kasih yuk bawain lagu ini mau nggak yuk? Mah. Ya bisa, Kayak, bisa. kayak jadi kayak pencipta lagu. Nah makanya musik itu sebenarnya luas nih. Jadi kalian memutusin mau main musik, kalian bebas memilih untuk menjadi siapa. Itu paling penting itu. Contohnya gini nih, kalian bermain musik mau pengen jadi player musiknya, pengen menjadi penyedia wadah musiknya, atau menjadi seorang di balik layar. Karena banyak nih. Ternyata mereka yang jago dengerin sound penguasaan tentang soundnya kuat, mereka nggak punya band. Akhirnya mereka menjadi sound engineer. betul. Ada mereka yang punya bakat bikin lagu, tapi mereka nggak pede untuk nyanyi, mereka jadi pencipta lagu. Iya. Jadi untuk di dunia musik sendiri, di industri musik itu, kalau kalian mau main musik, kalian bebas tinggal pilih mau jadi siapa, tergantung kalian. Nah yuk, ini yang terakhir nih yuk, biar nggak lama-lama juga kan yuk, capek juga rupanya, baru ini aku. Kayak gini rupanya jadi Guca ya. Iya. Tapi Guca gak ada yang bermanfaat yang diomongin. Misalnya dia lebih ke apa ya? Info-info bombastis gitu. Ih suka kali aneh-aneh, gak ada edukasi. Tolong ya Cai, harus mengedukasi lah. Ini karena kita ngundang Bio nih yang mungkin bisa dibilang wawasannya luar biasa. Karena aku jujur yuk, jujur. Banyak orang yang main musik tapi gak memahami tentang industri musik ayo. Ya, Dan- sebenarnya aku juga belum terlalu. Cuman lebih ke aku karena aku kebetulan sekolah ekonomi bang. Selain sekolah ekonomi yo, gini. Selain sekolah ekonomi ya. Sustainability. Tapi sebenarnya bukan itu yang aku pentingin, bukan tentang ekonominya, Oke. tapi gimana caranya. Karena Bio adalah seorang player musik, Bio juga seorang produser, Bio juga adalah seorang pencipta lagu. Jadi itu sebenarnya kita harus butuh perspektif dari sisi itu. yang secara luas yo. Kalau misalnya aku ngundang Bio sebagai seorang musisi, mungkin aku bakal obrolin tentang musiknya aja nih. Nah mungkin aku bakal ngundang orang lain yang dia adalah seorang produser. Nah tapi kalau ngundang Bio ini paket lengkap, jadi gak perlu ngundang yang lain. Itu sebenarnya. Ya, terakhir pertanyaan. Yuk pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan sih yo. Jadi mungkin ini lebih kayak ke pesan. Gimana sih caranya kalau misalnya kita main musik di kota Medan ini gimana caranya bertahan. Yang kita sama-sama tahu beberapa musisi-musisi yang luar biasa juga lahir dari kota Medan kan. Teman-teman kita juga kayak Rio Rizky yang sekarang nama jadi Oslo Ibrahim, nggak tahu alasan diganti nama entah kenapa. Terus kayak ada Jack yang tiba-tiba ganti nama jadi Romantic Equation itu aku juga nggak tahu kenapa. Dan beberapa musisi-musisi lain kayak ada Virja yang mungkin Virja lebih dari ini ya pencarian bakat kan. Yang mereka itu harus ke sana katanya, harus ke Jakarta baru bisa sustain dan bertahan nih di sana. Nah kalau dari Bio nih gimana sih caranya yuk kita bisa bertahan di Medan musik secara bisnisnya, secara mungkin sustain tentang karya dan lain-lain yuk gimana yuk? Bertahan di Medan ya bang. Agak susah bang. Tapi ini PR kita nih, ini PR kita bareng-bareng sebagai musisi nih yuk. Sampai tarik napas karena Memang enggak belum ada solusinya. Dulu gini bang, aku pernah bicara sama Oslo. Bisa nggak ya aku tetap di Medan tapi gede? Atau siapa tetap di Medan tapi gede gitu? Dia bilang susah. Ya maksudnya dia udah langsung terjun lah gitu kan, dia di dunia industri karya dan sudah sampai segitu. Dia bilang susah memang karena label maksudnya yang gede-gede di sana biasanya masalah manggung gitu, agak jauh, masalah jarak sih. Tapi kalau misalnya distribusi karya kayaknya bisa aja sih bang. Kalau kita ya itu tadi yang aku bilang aware market, karena contoh kita di luar musik tapi kan intinya karya ya bang ya. Iya. Mak Betty besar, nggak harus ke Jakarta, Iya. dia di Binjai gitu. Ya gitu caranya. Maksudnya kalau dibilang gimana caranya dari sisi karya untuk bisa bertahan, ya harus memasar, kita harus turun ke rakyat gitu. Turun ke rakyat harus sebesar itu baru bisa kita tetap di sini. Kalau kita masih mau merintis terus supaya bisa banyak panggungnya melalui jalur-jalur seperti Oslo ya agak susah bang. Karena kita paling besar sejauh ini yang paling agak besar yang stay di Medan itu ya Fingerprint,
Hello Benji, Ya. yang gitu-gitu. Aku tahu maksudnya mereka rate-nya juga udah lumayan gitu kan. Terus juga, tapi ya gitu bang, bentroknya di masalah jarak dan maksudnya lebih ke apa ya? Akomodasi dan transportasi lah kita bilang ya. Kalau fingerprint itu yang aku bilang tadi Jin juga, Jin juga bagus. Maksudnya dia udah, kita bilang lah dia udah nggak band lokal, udah band nasional lah kalau pakai bahasa kita. Khusus lagi Bang David lah ya. Iya, dia udah band nasional sebenarnya. Tapi itu underground yang aku bilang, underground tuh treatmentnya lebih oke gitu. Lebih oke, ya, dia lebih kenceng lah ke nyebar ininya. Cuman kalau band yang mau billboard agak susah memang kalau di Medan. Tapi kalau tadi abang tanya masalah kayak mana cara bertahannya, cara supaya bisa hidup di musik, ini lain lagi jawabannya. Oke, kalau itu gimana yo? Kalau itu soal manajemen, maksudnya itu sebenarnya musik nih itu dia. Aduh, aku sampai berulang-ulang bilangnya. Musik itu adalah bisnis titik. Oke. Itu titik. Musik itu adalah bisnis juga gitu. Sama kayak jualan musik itu sama kayak jualan barang, jualan jasa gitu. Nah, mindset itu tanamkan dulu kalau kita mau jadi makan ya. Kalau kita mau bertahan di industri, makan dulu bahwa musik ini adalah bisnis. Waktu itu bukan dikonfirmasi. Aku lihat story-nya Oslo ngomong gitu juga. Dia bilang, gimana caranya biar besar di musik? Kau tuh harus ngelihat musik itu sebagai ya kayak kamu bangun bisnismu, itu bahasa dari story. Aku jadi merasa terkonfirmasi ya, benar berarti kan. Berarti kayak mana kita membesarkan karya gitu harus kayak konsisten. Aku harus sukses berjualan ini gitu. Iya. Harus sama itu apinya bang. Aku harus sukses memasarkan dimsumku misalnya. Oke. Sama kayak aku harus sukses memasarkan karyaku gitu. Ya harus paham manajemen. Kalau masalah pendapatan Itu ngikut sih sebenarnya. ya, dan itu masalah manajemen bang. Karena gini, kita kan banyak yang gini, musisi makan apa sih penghasilannya nggak tetap, gitu ya. Kalau cerita penghasilan tetap, misalnya ini aku sorry ya, jadi orang buka gerai, misalnya coffee shop, Ya kan aku gerai, juga buka kan. atau dia buka franchise lah bang, franchise apa gitu, merek tip gitu kan, misalnya buka. Yang kerja di situ, misalnya siapanya ya, baristanya, itu gajinya tetap bang. Tapi ownernya nggak tetap. Iya. Benar. Masalah mindset juga harus diubah tuh. Jadi bagaimana supaya termanage? Makanya biasa orang bule, orang luar negeri, hitung pendapatan itu berapa pendapatanmu setahun. Bukan per hari. Dia nggak pernah cerita per hari per bulan, dia nggak pernah cerita. Karena bisa jadi Januari beda, Februari beda, Maret dapat kontrak apalagi beda lagi, gitu kan. Manggungan juga gitu kan, beda-beda. Tapi gimana supaya total pendapatan itu bisa di-manage dengan baik? Ya gitu, manajemen. Jadi artinya hitungan sukses itu adalah tahun ini adalah tahun yang buruk buat kita. Tahun yang ini adalah tahun yang paling baik. Jadi maksudnya dia memang manajemen aja sih bang. Soal manajemen aja. Kalau menurut aku bisa hidup di musik dah. Oke, jadi intinya musik itu adalah bisnis. Nah, sama kayak yang dibilang Bio tadi, kalian mau memulai bisnis apapun yang paling penting itu adalah riset. Riset dulu nih. Riset, pelajarin gimana caranya, pasarnya siapa, itu harus kalian pelajarin. Yuk, thank you yuk. Sukses buat apapun yang lagi dilakuin. Ya, thank you udah datang. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sip. Ya, aku Yogi, cabut. Bye-bye.